Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kristen Boyolali yang terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Semoga keadaan yang berlarut-larut ini segera berakhir. Kita tetap percaya campur tangan Tuhan mampu memulihkan keadaan ini. Dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19, kita diajak untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Untuk terus mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus corona ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat Gereja Kristen Jawa Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kuasa Roh-Nya bagai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas panggilan melakukan hukum kasih ini. Namun secara jujur, kita belum dapat melakukan dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dengan seraya memohon pengampunannya. Dan sebagai kidung penyesalan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 26 bait pertama, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan bersama-sama sebagai orang yang percaya dan yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan kita akan lanjutkan bacaan kita dengan petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian petunjuk hidup baru sekaligus berita anugerah yang telah kita sama-sama dengarkan, dan kita akan nyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan. Kita kidungkan dari Kidung Jemaat nomor 363 baitnya yang pertama dan yang ketiga, "Bagi Yesus kuserahkan." Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa sumber kehidupan dan pertolongan kami, Bapa sumber sukacita kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga kami ada pada saat ini dalam kondisi sehat. Bapa, pada saat ini kami juga dengan kerendahan hati ingin berdoa syafaat. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini terbaring sakit atau ada keluhan fisik lainnya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kiranya menyembuhkan mereka. Melalui bilur-bilur Tuhan, maka kuasa sakit penyakit apapun dapat disembuhkan. Kami menyerahkan saudara kami itu Bapa di dalam kesembuhan dan pemulihan yang hanya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk alat medis, makanan, minuman, bahkan obatan yang mungkin pada saat ini digunakan sebagai sarana pengobatan. Tuhan berkati satu persatu, sehingga itu juga merupakan sarana kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara yang mungkin merawat saudara kami yang sakit itu. Tuhan berkati, berikan kesabaran dan sukacita terus-menerus, bersyukur terus-menerus. Karena melalui itu ya Bapa, kesembuhan akan semakin terjadi, pemulihan akan semakin terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Bapa, kami juga senantiasa berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pergumulan khusus mereka, baik mereka yang bergumul secara ekonomi, mereka yang bergumul mungkin pendidikan, mereka yang bergumul hal-hal yang khusus Bapa yang mungkin pada saat ini mereka alami. Kami memohon kehadiran Roh Kudus kepada mereka agar mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Mereka mendapat jalan keluar yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka, sehingga berharap akan Tuhan, pengharapan akan Tuhan mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja dan dinamika pelayanan kami. Kami senantiasa menyerahkan Bapak Pendeta kami, Bapak Ibu Majelis, para Bapak Ibu yang terlibat di dalam tim pelayanan, baik di komisi, baik di kepanitiaan maupun tim khusus. Tuhan berkati satu persatu, sehingga pelayanan kami baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, komisi, tim, semuanya Bapak bersatu padu untuk memberikan yang pelayanan terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan di atas itu semuanya. Bapak, kami juga senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat ini kami juga masih dalam kondisi pandemi virus COVID-19. Kami berdoa untuk tim gugus COVID, kami berdoa untuk pemerintah, agar kiranya di dalam bekerja untuk menghambat, bahkan menghilangkan penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah semua komponen masyarakat juga boleh mendukung satu persatu Bapak, sehingga apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya oleh karena kerjasama yang baik, kebersamaan yang ada, maka penyebaran virus COVID-19 khususnya di Indonesia ini dapat teratasi dengan secepat mungkin. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Tuhan berkati satu persatu, sehingga walaupun dalam kondisi susah, tapi mereka tetap akan berharap, mereka tetap akan berjuang, mereka akan senantiasa berusaha, tidak mudah untuk putus asa. Terima kasih ya Bapak. Pada akhirnya ya Bapak, kami menyerahkan seluruh masa depan kami. Kami percaya Bapak, ada rencana Tuhan yang terbaik. Demikian pula kami menyerahkan saudara kami yang mungkin pada saat ini ada di pengungsian. Oleh karena kondisi Gunung Merapi yang siaga, Tuhan berkati. Di dalam kondisi pengungsian itu biarlah juga mereka dalam kondisi sukacita. Pemerintah dan semua masyarakat Bapak satu persatu bersatu padu untuk saling menolong dan membantu demi kemanusiaan. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semuanya khususnya Kota Boyolali, pemerintahan yang ada pada saat ini. Tuhan berkati agar senantiasa memberikan kedamaian, kenyamanan dan ketenangan, bahkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kota Boyolali dan sekitarnya ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Cederawi manusia kami Bapak begitu banyak, tapi kami percaya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Selanjutnya Bapak, kami juga pada saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, memberikan penerangan kepada hati, pikiran, dan jiwa kami, memberikan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap untuk mendengar. Berkati pula Bapa hamba-Mu yang Tuhan khususkan untuk membawakan firman. Tuhan berkati agar biarlah apa yang kami sampaikan adalah seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan sesuai leksionari pada minggu ini, maka bacaan firman Tuhan kita akan ambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu, ketaatan itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Dan tentu sebaliknya ketidaktaatan akan mendatangkan ketidakbaikan.
bahkan kecelakaan, bahkan mungkin hal-hal yang merugikan kita semuanya. Coba saja kita bayangkan seandainya kita sedang mengendarai sebuah kendaraan, di sana sudah ada aturan ketaatan terhadap lalu lintas. Seandainya kita taat dengan lampu merah, taat dengan rambu-rambu yang ada, tentu kita akan selamat, tentu kita akan aman. Tapi sebaliknya, seandainya kita tidak taat terhadap rambu-rambu yang ada, tentu akan membahayakan diri kita sendiri. Menerjang lampu merah, tidak melihat rambu-rambu, kecepatan harus 80, kita harus ngebut sampai 120, tentu itu akan membahayakan kita, atau paling tidak membahayakan orang lain di sekitar kita. Artinya ketidaktaatan akan mendatangkan juga kehancuran, kecelakaan, dan hal-hal yang tentu merugikan kita ataupun orang lain. Pada bacaan kita, selain dari Injil Matius pasal 25 tadi, di bacaan yang pertama ada kitab Hakim-Hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4, itu juga mengisahkan bagaimana ketaatan itu begitu penting. Bangsa Israel ketika terjebak di dalam kegiatan-kegiatan yang tidak taat pada Tuhan, mengerjakan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, pada ayat 1 dan ayat kedua di Hakim-Hakim pasal 4, pada akhirnya apa? Membawa bangsa itu ke dalam jurang penindasan. Di sana kita tahu ada kerajaan Kanaan yang pada saat itu sangat besar, dan akhirnya penindasan terjadi oleh kerajaan Kanaan di bawah Raja Yabin. Karena apa? Karena bangsa Israel hidup di dalam ketidaktaatan pada Tuhan, menderita di bawah penindasan hampir 20 tahun Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, pada ayat yang ketiga di dalam kitab Hakim-Hakim itu, di sana akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, menyadari kesalahannya, minta ampun melalui nabi perempuan yaitu Deborah. Ya, kita tahu akhirnya Tuhan juga mendengarkan seruan itu melalui Nabi Deborah. Akhirnya Tuhan memberikan kelepasan bangsa Israel dari penindasan dari Raja Yabin dari Kanaan tersebut melalui Deborah dan juga Panglima Barak yang memimpin pasukan Israel itu. Kalau dibandingkan Bapak Ibu, waktu itu hanya beberapa puluh ribu saja pasukan Israel dibandingkan dengan kerajaan yang Kanaan waktu sangat besar. Tentu orang itu ngeri, tentu tidak berani melawan itu. Tapi Deborah dan Barak percaya, karena taat pada Tuhan, ia percaya Tuhan pasti akan menolong, sehingga pada akhirnya benar, ia memenangkan peperangan, dan pada akhirnya kerajaan Kanaan justru sebaliknya di bawah kekuasaan bangsa Israel ketika zaman Deborah dan zaman Barak. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ketaatan begitu penting. Ketaatan pada siapa dalam hal ini? Ketaatan pada yang mempunyai kehidupan kita, yang mempunyai otoritas hidup kita. Siapa? Dia adalah Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ketaatan yang kedua kita melihat, setelah itu bagaimana bangsa Israel? Ia sangat menghormati Deborah dan Barak sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin masyarakat. Oleh karena itu ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada pemimpin yang sudah diutus Tuhan untuk memimpin kita semuanya. Ya, kalau pada saat ini pemimpin rohani kita otomatis Bapak Pendeta, pemimpin gereja, Bapak Ibu majelis, pemimpin masyarakat, tentu juga presiden sampai gubernur, bupati dan sebagainya. Ternyata kita juga dituntut untuk menghormati, untuk memberikan ketaatan. Bukan karena apa-apa, tapi wujud bahwanya kita adalah juga taat pada Tuhan, maka kita juga harus taat pada apa yang sudah ditunjuk Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, baik di gereja maupun di masyarakat. Masalahnya sekarang, bagaimana dengan jemaat kita? Apakah kita juga sudah menghormati para pemimpin kita, pemimpin masyarakat, pemimpin rohani kita? Apakah kita sudah menempatkan para pemimpin kita itu pada tempat yang terhormat, yang kita mau agar mau dipimpin? Kadang kalau kita mengamati sekarang ini banyak orang dengan mudah ya untuk membuli, dengan mudah untuk meremehkan pemimpin-pemimpin kita, meremehkan presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, meremehkan pemimpin agama, pendeta, majelis dan sebagainya. Ini tentu tidak sejalan dengan apa
yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita harus taat pada pemimpin. Nah, pada bacaan yang barusan kita baca di dalam kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-30, di sana juga diumpamakan hal bagaimana seorang masuk surga adalah seumpama tuan yang akan bepergian ke luar negeri dan ia memberikan kepada hamba-hambanya kepercayaan untuk mengelola hartanya. Dan tentu di sana ceritakan akhirnya bagaimana, maka kita melihat hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, hamba yang ketiga 1 talenta. Dan ternyata responnya berbeda-beda. Setelah tuannya itu pergi, tentu seorang hamba tidak tahu kapan tuan itu akan kembali. Tapi bagaimana dalam lubang, dan saya kembalikan lagi hanya 1 talenta. Yang berkenan adalah di depan tuannya mereka yang mau berusaha. Mereka yang diberikan 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta, 2 talenta menghasilkan laba 2 talenta. Itu dipuji oleh tuannya. Baik, engkau adalah hamba yang setia dan yang taat. Tapi pada hamba yang ketiga, tuannya marah dan tuannya tidak berkenan terhadap apa yang dilakukannya. Masalahnya Bapak Ibu, bukan pada bagaimana laba itu ada, baik itu yang 5, yang 2, apa yang tidak menghasilkan laba, tapi tuannya melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan hambanya pada saat ditinggal tuannya itu. Tentu sebelumnya ada kesepakatan, tentu sebelumnya ada komitmen. Bagaimana kesanggupan dibangun? Engkau punya talenta banyak, kamu berikan 5, kamu mau mengembangkannya? Ya. Yang 2 juga demikian, yang 1 sanggup 1 gitu. Tapi kenyataannya setelah tuannya pulang, ya ketaatan pada perintah tuannya itu kita lihat, hamba yang pertama taat menghasilkan, hamba yang kedua taat menghasilkan, hamba yang ketiga tidak taat, ya justru berbuat sekehendaknya sendiri, disimpan, akhirnya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketaatan dengan memegang komitmen itu penting. Kita sebagai orang yang beriman bukan hanya dulu taat, tapi juga mempunyai komitmen untuk berbuah. Bukankah ketika kita sudah dibaptis, bukankah kita sudah mengaku percaya, di situ ada komitmen kita, ya saya sekarang menjadi murid Tuhan. Konsekuensi dari murid Tuhan adalah tentu kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan jelas sekali, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Perintah Tuhan juga jelas sekali bahwasanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karenanya Bapak Ibu, apakah komitmen kita sebagai murid Tuhan itu juga sudah kita lakukan? Bukan hanya border iman yang kita pegang saja, tapi apakah iman itu juga sudah menghasilkan sesuatu buat Tuhan? Tentu talenta kita, kesanggupan kita berbeda-beda. Tapi apakah hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Keselamatan melalui penebusan dosa Tuhan Yesus juga sudah kita pegang. Iman sudah ada. Apakah kita juga sudah bisa berbuah? Jadi ketika nanti Tuhan datang, maka akan ditanya, apakah kita juga sudah mengusahakan talenta yang kita beri? Puji Tuhan kalau kita bisa menyatakan, Tuhan ini saya membawa 5 jiwa, 5 talenta. Tuhan pasti akan senang, engkau bekerja anakku ketika aku pergi. Demikian pula yang bawa 2, bahkan mungkin yang bawa 1, boleh. Karena apa? Karena tadi bagaimana ketaatan itu terjadi. Tapi kalau iman yang tidak berbuah, iman yang mati,
Bahkan iman yang disembunyikan di dalam lubang tanah, disembunyikan dalam hati dan sebagainya, tidak berbuah, ini tidak berkenan. Namun Bapak Ibu dan saudara terkasih, marilah kita akan sama-sama membangun ketaatan itu, sekaligus membangun komitmen dari buah ketaatan itu, yaitu untuk kita bisa berbuah, yaitu untuk kita bisa menghasilkan dari iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pada tema saat ini membangun dalam ketaatan, kita saling membangun, saling mengingatkan. Ketaatan yang pertama adalah ketaatan pada Tuhan sebagai yang memiliki otoritas kehidupan kita, itu wajib kita berikan. Dan ketaatan yang kedua adalah ketaatan pada pemimpin kita yang sudah Tuhan tentukan, sehingga kita harus taat pada pemimpin kita. Lalu bagaimana kalau pemimpin kita misalkan berbuat kesalahan? Bolehkah kita menyuarakan keadilan dan kebenaran? Boleh saja, tapi harus pada koridor-koridor yang semestinya. Kalau kita mau menyuarakan keadilan, ya kita suarakan dengan santun. Kita suarakan, kita nyatakan keadilan dan kebenaran dengan koridor undang-undang yang ada. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai melanggar koridor itu, tentu itu juga tidak dikehendaki Tuhan. Ada koridornya. Demikian pula kita yang memiliki komitmen di dalam sebuah ketaatan itu. Komitmen untuk kita bisa memberikan talenta yang kita miliki untuk bisa memiliki buah. Apapun Bapak Ibu kemampuan kita, berikan itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan kembali menanyakan kepada kita, maka talenta yang sudah diberikan Tuhan itu bisa kita nyatakan, ini Tuhan, saya memiliki buah. Ini Tuhan, saya bertambah sekian, saya bertambah sekian. Sehingga semuanya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini tetap senantiasa jangan merasa bekerja sendirian, jangan merasa kalau kita ini terlalu berat di dalam kehidupan kita oleh karena situasi apapun. Oleh karena itu kadang banyak yang tidak taat oleh karena kondisi tertentu, ini sering terjadi. Tapi melalui pada saat ini saya akan nyatakan kepada Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan kalau kita melanggar ketaatan akan berakibat ketidakbaikan pada kita. Tapi dalam suasana apapun kalau kita senantiasa taat, maka ketaatan itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Selamat untuk saling membangun ketaatan di dalam kehidupan gereja kita maupun di dalam kehidupan masyarakat kita. Tentu Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. When troubles come
to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Oh, oh. Mari kita akan sama-sama berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dan mendasari pengumpulan persembahan ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Selama kantong persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 450, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, hidup kita yang benar.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang senantiasa memelihara hidup dan iman kami di setiap hari, dan Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu selamanya. Bapa, di saat yang baik ini kami bersyukur, Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari Roh Kudus, berkatilah persembahan ini dan sucikanlah, biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan, kiranya dikuatkan oleh roh kebenaran dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, kami menyadari atas segala kekurangan dan dosa di dalamnya ketika kami melakukan persembahan. Kami pun mohon pengampunan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebagai kidung penutup dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undur dari peribadatan ini dengan tetap mengingat bahwa kita diutus untuk saling membangun dalam ketaatan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali.